Perang Dunia Kedua emang udah selesai, tapi ternyata itu nggak langsung berarti dunia jadi damai. Malah sebaliknya, dunia justru masuk ke babak konflik yang baru yang lebih dingin, lebih tegang, dan semuanya dipicu oleh satu senjata. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya satu senjata ini bukan cuma mengakhiri satu perang, tapi juga jadi penentu konflik global selama 50 tahun ke depan? Yuk kita bedah ceritanya. Tahun 1945, dunia benar-benar berubah total. Dan kutipan dari Menteri Perang Stimson ini ngegambarin situasinya dengan pas banget. Ini bukan lagi soal bom yang lebih besar. Bukan. Ini adalah sebuah kekuatan fundamental yang mengubah posisi manusia di alam semesta. Hal ini pun memunculkan pertanyaan yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau punya kekuatan sebesar ini, mau diapain coba? Disembunyiin, dibagiin, atau malah dipakai sebagai senjata pamungkas? Dan ternyata, jawaban atas pertanyaan tadi nggak perlu nunggu lama. Efek dari bom di Hiroshima dan Nagasaki itu bukan sekedar kehancuran fisik loh, tapi lebih kayak gelombang kejut politik yang seketika mengubah peta kekuatan dunia. Coba dibayangin suasananya. Di satu sisi, semua orang sorak-sorai karena menang perang. Tapi di balik itu semua ada rasa cemas yang belum pernah ada sebelumnya. Para sekutu yang menang sekarang bukan cuma harus bangun dunia lagi dari awal, tapi mereka juga harus ngadepin kenyataan baru yang super mengerikan ini. Senjata yang sama yang mengakhiri satu perang, malah nyalain api ketakutan akan perang lain yang jauh-jauh lebih dahsyat. Dan siapa yang pegang kartu as ini? Ya, Amerika Serikat. Tiba-tiba aja mereka bukan cuma jadi pemenang perang, tapi juga jadi penjaga kekuatan paling berbahaya di planet ini. Dan ini tentu aja menciptakan dilema internal yang luar biasa besar. Di dalam pemerintahan Truman sendiri, terjadi perdebatan sengit. Di satu kubu ada yang mikir, pakai aja bom ini sebagai pentungan buat nekan Uni Soviet. Tapi di kubu lain ada yang lihat ini sebagai kesempatan emas. Gunakan kekuatan ini buat maksa dunia menuju perdamaian sejati lewat kontrol internasional. Dua visi yang benar-benar bertolak belakang. Nah, dari perdebatan internal yang panas itu, akhirnya muncullah satu proposal resmi. Amerika Serikat mengajukan yang namanya Rencana Baruch ke PBB yang waktu itu baru aja dibentuk. Ini adalah upaya yang super ambisius buat mewujudkan visi kontrol internasional tadi. Coba deh, pikirin sejenak. Amerika itu pada dasarnya minta semua negara, termasuk dirinya sendiri dan Uni Soviet, buat ngelepasin kedaulatan mereka. Ngebiarin inspektor asing masuk ke fasilitas paling rahasia, terus ngelepasin hak veto, yang notabene hak paling kuat di PBB. Ini bukan proposal biasa loh, ini permintaan buat ngubah total cara kerja dunia. Oke, sekarang kita pindah sisi. Kita lihat dari sudut pandang Uni Soviet. Reaksi Stalin terhadap monopoli Amerika ini nggak datang gitu aja. Reaksinya itu dibentuk oleh cara pandangnya yang udah mendarah daging, yang penuh dengan rasa curiga. Biar ngerti kenapa Soviet bereaksi seperti itu, kita harus masuk ke kepala Stalin. Dia ngelihat dunia ini kayak arena pertarungan tanpa ampun. Dan berkat mata-matanya, dia udah tahu soal proyek Manhattan jauh sebelum bomnya dijatuhin. Jadi pas Amerika ngomongin soal kontrol internasional, yang didengar Stalin itu cuma satu. Ini jebakan. Jebakan buat ngelucutin senjata Soviet, sementara musuh bebuyutannya megang pedang paling tajam di atas kepalanya. Nah, kutipan ini nunjukin banget psikologi Stalin. Semua bentuk tekanan dari Amerika, kayak misalnya nyetop bantuan Lend-Lease, itu tuh bantuan logistik super penting dari AS pas perang, justru malah bikin tekadnya makin kuat. Makin dia ditekan, makin curiga dia, makin keras juga pendiriannya. Bukannya jadi lebih kooperatif, malah kebalikannya. Timeline ini nunjukin betapa paniknya Soviet ngejar ketertinggalan. Awalnya sih jalannya lambat, terus salah berhenti total gara-gara invasi Jerman. Tapi begitu laporan intelijen soal proyek bom barat masuk, semuanya berubah. Perintah Stalin di tahun 1943, ini harus dilakukan, itu kayak ngasih cek kosong buat proyek ini. Dan mereka nggak mulai dari nol loh, mereka pakai data curian buat motong jalan. Nah, terus gimana jadinya kalau dua pola pikir yang beda banget ini ketemu? Ya mereka ketemu di panggung global PBB. Dan hasilnya adalah benturan diplomasi yang jujur aja udah bisa ditebak dari awal. Coba lihat tabel ini deh, kelihatan banget kan jurang pemisahnya? Langkah pertama aja udah beda. Amerika mau inspeksi dulu, baru ngomongin pelucutan senjata. Soviet maunya sebaliknya. Amerika hancurin dulu bomnya, baru kita ngobrol. Soal pengawasan, Amerika pengen ada badan internasional yang kuat, Soviet cuma mau komite diskusi yang nggak ada taringnya. Dan yang paling fatal, Amerika mau hapus hak veto buat urusan atom, sementara Soviet kekeh mau mempertahankannya. Ini bukan lagi soal beda pendapat, ini udah kayak dua realitas yang berbeda. Buat Amerika, proposal Soviet ini udah jelas banget jebakannya. Hancurin senjatamu, percaya aja sama kita, kata Soviet.
Bagi Washington, itu sama aja kayak jalan ke perangkap beruang sambil tutup mata. Nah, sebaliknya buat Soviet, rencana Baruch ini kayak kuda Troya. Dari luar kelihatannya kayak hadiah perdamaian, tapi mereka yakin di dalamnya itu penuh sama mata-mata Amerika. Tujuannya buat nyusup dan memetakan semua rahasia Soviet, sementara monopoli atom Amerika tetap aman. Jadi kebuntuan ini tuh bukan cuma soal gagalnya diplomasi ya. Ini adalah momen krusial yang ninggalin warisan ketidakpercayaan yang mendalam dan melahirkan logika inti dari keseluruhan Perang Dingin. Nah, ini dia konsep kuncinya, masalah 1%. Gini deh, bayangin senjata biasa. Kalau ada negara curang nyembunyiin beberapa tank, ya nggak akan ngubah permainan secara drastis. Tapi bom atom, wah beda cerita. 1 atau 2 bom yang disembunyiin itu udah cukup buat ngubah nasib dunia. Rasa takut kalau lawan kamu berhasil nyembunyiin 1 bom aja, rasa takut inilah yang meracuni setiap negosiasi dan bikin kepercayaan mutlak jadi mustahil. Nah, inilah logika baru yang kejam di era atom. Buat bisa melucuti senjata, kamu butuh kepastian 100%. Tapi gara-gara masalah 1% tadi, kepastian itu jadi hal yang mustahil. Dan di tengah ketidakadaan rasa percaya itu, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah ya terus-terusan bikin lebih banyak senjata. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang jujur aja masih relevan banget sampai sekarang. Gagalnya rencana Baruch itu bukan sekedar cerita sejarah. Itu adalah pelajaran tentang batas-batas kepercayaan di dunia yang dipersenjatai dengan kekuatan pemusnah massal. Apakah kepercayaan total antar negara yang saling bersaing beneran mungkin terjadi? Mungkin itulah warisan abadi dari bom atom.